Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala habibina wa nabiyyina wa syafi'ina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat, a'azzakumullah wa iyaya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala pujian dan syukur hanya milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam kita curah limpahkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang ulama besar tabi'in bernama Abu Bakar Al-Muzanni atau Abu Bakar bin Abdullah Al-Muzanni pernah mengatakan, man kana musliman wa badanuhu fil afiyah faqad ijtama'a sayyidun na'imid dunya wa sayyidun na'imil akhirah. Barang siapa Allah berikan nikmat Islam dan badannya Allah sehatkan, maka sungguh dalam dirinya telah terkumpul dua puncak kenikmatan. Satu puncak kenikmatan di dunia, yang kedua puncak kenikmatan di akhirat. Lianna sayyidan na'imid dunya al-afiyah, karena puncak nikmat dunia ini adalah kesehatan, Bapak Ibu. Maka orang kalau sudah diberikan kesehatan, sungguhnya dia sudah mendapatkan segala macam bentuk kenikmatan. Hanya yang kurang dalam dirinya adalah rasa syukurnya saja. Seolah-olah hari ini syukur itu kalau diukur dengan materi. Jadi kalaupun badannya sehat, ya bisa jalan ke masjid, sholat bisa sampai selesai. Kalau tidak ada duit, kata dia, ada yang kurang. Padahal sebenarnya nikmat sehat jauh lebih penting, bahkan mengalahkan nikmat harta itu sendiri. Yang kedua, wali anna sayyidan na'imil akhirah al-Islam. Karena puncak kenikmatan akhirat adalah Islam. Maka wa may yabtaghi ghairal islami dina falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa saja yang mencari kebaikan atau agama selain Islam, sekali-kali Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima agama itu dan dia termasuk orang yang merugi di akhirat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, seorang ulama besar dari mazhab Hambali, hidup di abad ke-8 Hijriah. Beliau menulis satu kitab, Lataiful Ma'arif fi mawasimil 'am minal wadhaif. Beliau kumpulkan semua amal ibadah dalam satu tahun di setiap bulan-bulan yang ada, sesuai berdasarkan riwayat dan hadis-hadis dari Nabi SAW, sehingga terkumpullah menjadi satu kitab ini, hampir 400 lembar halaman. Kemudian beliau menerangkan tentang apa amalan paling utama di bulan Ramadan, karena memang buku ini, kitab ini di abad ke-8 ditulis untuk menerangkan amalan-amalan setiap bulan tadi. Maka beliau katakan ada 3 amalan paling hebat di bulan Ramadan yang kalau kita lakukan, maka ini semua akan mengantarkan kita ke surga Allah insyaallah. Ingat Bapak Ibu semua, baginda Nabi SAW menerangkan dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi katakan, walillahi utaqa'u minan nar fi kulli lailatin min Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala setiap malam di bulan Ramadan membebaskan hamba-hambanya dari siksa api neraka. Maka semoga malam ini daftar list nama hamba yang dibebaskan dari api neraka adalah salah satu dari kita jamaah Masjid Ad-Du'a. Kalaupun belum malam ini, semoga malam besok. Kalau enggak juga malam besok, besoknya lagi. Kalau enggak juga sampai akhir Ramadan, kita mesti berusaha kuat untuk jadi salah satu termasuk hamba Allah yang namanya tercatat sebagai utaqa'u minan nar, orang-orang yang dibebaskan dari siksa api neraka setiap malamnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, yang pertama
Kata beliau, amalan yang paling hebat di bulan Ramadan adalah salat. As-salat, fa inna as-salata tuwasilul 'abda min rabbih ila nisfit tariq. Kata beliau, karena salat itu tuwasilul 'abda ila rabbih, ya, menyambungkan perjalanan seorang hamba kepada Tuhannya sampai di tengah perjalanan. Dimulai dari salat. Karena memang tolok ukur kebaikan seseorang dilihat dari salatnya. Fa in saluhat saluhat sairu amalihi wa in fasadat fasada sairu amalihi. Kalau salatnya bagus, maka ibadah yang lain akan ikut bagus. Tapi kalau salatnya rusak, maka amalan ibadah yang lain pun akan terbawa rusak. Apalagi Ramadan, saudaraku yang dimuliakan Allah. Karena Ramadan ini selain disebut dengan syahrul siyam, juga disebut dengan syahrul qiyam, bulan orang lama berdiri dalam sholatnya. Ya, maka disunnahkan kita ini untuk memperpanjang sholatnya. Kita tidak bisa sholat seperti panjangnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah sholatnya luar biasa. Ibnu Rajab dalam kitab beliau ini juga menerangkan tentang sejarah awal mula praktek ibadah sholat tarawih berjamaah seperti yang kita lakukan pada malam hari ini. Karena di zaman Nabi SAW belum ada praktek sholat tarawih berjamaah seperti ini. Penamaan tarawih pun bukan dari Nabi SAW, karena yang menamakan tarawih pertama kali adalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Konon dalam riwayat seperti itu. Jadi dulu Rasulullah sholat sendiri. Ketika Nabi di malam Ramadan sholat sendiri, para sahabat pun ikut di belakangnya. Padahal bacaan Nabi sangat panjang. Malam kedua, Nabi pun sholat sendiri di Masjid Nabawi. Para sahabat yang kemarin malam datang tidak kapok, Pak, biarpun bacaannya panjang. Malah malam kedua makin ramai lagi yang ikut sholat bersama Nabi. Sampai malam ketiga pun ternyata jamaahnya makin bertambah banyak. Malam keempat, Nabi tidak kunjung datang ke masjid. Padahal para sahabat sudah ramai menunggu beliau, tidak juga datang. Subuh hari mereka pun bertanya kepada Rasulullah, kami semalam menunggu anda ya Rasulullah, tapi kenapa anda tidak datang-datang? Kata Nabi, aku sengaja tidak datang. Inni khasyitu an yufrada alaikum qiyamul lail, karena saya takut kalau nanti justru sholat malam di bulan Ramadan ini hukumnya menjadi wajib. Kalau wajib malah berat nantinya. Di zaman Abu Bakar tidak ada tarawih berjamaah. Di zaman Umar bin Khattab barulah pertama kali, karena Umar datang ke Masjid Nabawi, dilihatnya jamaah ini berpencar-pencar, tidak tertib, sebagian sholat, sebagian berjamaah, sebagian sendiri dan sebagainya. Maka Umar menunjuk dua orang sahabat, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, Tamim Ad-Dari. Dua-dua orang ini berganti-gantian menjadi imam sholat tarawih. Maka sholatlah berjamaah tarawih pertama kali di zaman itu, berganti-gantian antara Ubay dan Tamim. Fakanu ya'tamiduna 'alal 'asha, sampai kemudian para jamaah ini mengeluh karena begitu beratnya sholat malam di bulan Ramadan di zaman Umar bin Khattab. Maka Ubay bin Ka'ab, Tamim Ad-Dari kemudian dipanggil, nanti justru sholat malam di bulan Ramadan ini hukumnya menjadi wajib. Kalau wajib malah berat nantinya. Di zaman Abu Bakar tidak ada tarawih berjamaah. Di zaman Umar bin Khattab barulah pertama kali, karena Umar datang ke Masjid Nabawi, dilihatnya jamaah ini berpencar-pencar, tidak tertib, sebagian sholat, sebagian berjamaah, sebagian sendiri dan sebagainya. Maka Umar menunjuk dua orang sahabat, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, Tamim Ad-Dari. Dua-dua orang ini berganti-gantian menjadi imam sholat tarawih. Maka sholatlah berjamaah tarawih pertama kali di zaman itu, berganti-gantian antara Ubay dan Tamim. Fakanu ya'tamiduna 'alal 'asha, sampai kemudian para jamaah ini mengeluh karena begitu beratnya sholat malam di bulan Ramadan di zaman Umar bin Khattab. Maka Ubay bin Ka'ab, Tamim Ad-Dari kemudian dipanggil, karena jamaah banyak yang bersandar ketika sholat tarawih karena saking lamanya. Maka ditanya, berapa panjang sholat tarawih yang ditegakkan? Mereka katakan biasa seperti baginda Nabi SAW sholat di malam di bulan Ramadan. Kami rukuk setiap 200 ayat 200 ayat.
Jadi ruku setiap 200 ayat, ruku 200 ayat, ruku. Bayangkan Pak, seandainya masjid mengadakan sholat tarawih, Ustadz Ahsan nanti 200 ayat ruku, 200 ayat ruku sampai akhir, insya Allah jamaah kita bubar. Begitu beratnya ya. Maka sampai mereka itu mulai ba'da isya, kata Imam Ibnu Rajab, berakhir menjelang fajar sahur. Begitu lamanya sholat tarawih, begitu dilakukan sampai Umar katakan kepada mereka, sudah kalau begitu ringankan sholat, pendekkan bacaan. Maka kata Umar, iqra salasina ayatan, baca 30 ayat ruku, 30 ayat ruku. Itu saja kalau di zaman kita sudah panjang nih. 30 ayat itu seukuran surat Tabarakalladzi biyadihil mulk. Berarti 2 halaman setengah baru ruku. Ya, nah, kira-kira kalau malam ini imamnya pakai versinya Umar bin Khattab radhiyallahu an, 2 halaman ruku, 2 halaman ruku, ya insya Allah nih Pak, malam ke-10 insya Allah ini tinggal berapa baris seperti ini. Ya, alhamdulillah di malam ke-6 masih sampai belakang, belum lagi ibu-ibu yang ada di atas. Masya Allah, semoga Allah gugurkan dosa-dosa kita. Ternyata ibadah ini, praktik ini dilanjutkan terus sampai zaman Imam Hambali, Ahmad bin Hanbal, sekitar abad ke-3 Hijriah, 235 Hijriah. Ternyata praktik ini masih ada terus, 30 ayat, sholatnya begitu panjang. Jamaah pun mengeluh lagi kepada Imam Hambali. Masih di kitab yang sama disebutkan oleh Ibnu Rajab. Ya. Maka kemudian meminta fatwa, ini kira-kira imam ini bagusnya berapa? Karena iman semakin menurun, kualitas iman maksud manusia semakin menurun. Iman kita tidak sama dengan para sahabat, iman kita jauh berbeda dengan generasi-generasi awal dulu. Maka kata Imam Hambali, bacalah 7 ayat, 7 ayat ruku, 7 ayat ruku. Berarti kalau 7 ayat itu 1 halaman, 1 halaman ruku, 1 halaman ruku. Itu di zamannya Imam Hambali. Ini malam ini berapa nih Sat? Ya, 1 halaman juga Sat ya. 1 halaman bagi 4 rakaat ya. Gitu ya. Kalau kita ini umat akhir zaman, Pak. Kalau umat akhir zaman, ya yang penting sah sholatnya. Di 3 ayat, 3 ayat. Insya Allah 3 ayat pun sah. Yang penting bukan inna atau ina ya 3 ayatnya ya, gitu ya. Paling enggak ada mutulah perbaikan di bulan Ramadan. Karena ibadah paling terbaik di bulan Ramadan adalah salat. Baru yang kedua puasa. Kenapa tidak puasa? Karena puasa tidak akan diterima kalau kita tidak salat, saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka rugi betul orang yang hari ini siang hari dia puasa tapi tidak salat. Pernah tidak kita temukan ada orang yang puasa tapi tidak salat? Ada. Maka ini orang yang tertipu oleh setan. Wa zayyana syaitanu a'malahum. Setan hiasi perbuatan salahnya seolah-olah itu baik. Ketika dia puasa tapi dia tidak mengerjakan salat, bagaimana mungkin Allah akan terima ibadah jika salat tidak kita kerjakan? Sementara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan bahwa salat itu kalau baik maka yang lain amalannya pun akan ikut baik. Sehingga saudaraku yang dimuliakan Allah, terus fokuslah dengan puasa kita. Bukan hanya sekedar menahan lapar, bukan hanya sekedar menahan haus, tetapi puasa menurut apa yang diramalkan oleh para sahabat. Sebagaimana sahabat Jabir bin Abdillah radhiyallahu an mengatakan, "Idza kunta fi yaumi shaumika fala takum yauma fitrika, fala takum yauma shaumika ka yauma fitrika." Jangan jadikan hari kau berpuasa sama seperti hari ketika kita tidak puasa. Falyasum ma'aka sam'uk, walyasum ma'aka basaruk, walyasum ma'aka lisanuk. Maka jadikanlah puasa pula penglihatanmu, jadikanlah puasa pula pendengaranmu, jadikan puasa pula lisanmu. Sehingga ketika kita berpuasa, awas hati-hati, jangan sampai ada kata-kata dusta keluar dari mulut kita. Apalagi ucapan-ucapan kotor keluar dari lisan kita. Jangan sampai kemudian kita gunakan pandangan ini untuk yang tidak baik atau yang haram. Jangan sampai kemudian kita gunakan penglihatan pendengaran ini untuk yang baik atau untuk yang buruk dan sebagainya.
maka hendaknya kita berpuasa memperbaiki kualitas puasa kita dari tahun ke tahun. Dan terakhir, amalan hebat di bulan Ramadan adalah sedekah. Kenapa tidak Al-Quran, Ustaz? Al-Quran sama seperti sholat. Maka dahulu orang membaca Al-Quran dalam sholatnya, sehingga mereka dapat saja menghatamkan Al-Quran lewat ibadah sholatnya. Atau mereka kalaupun tidak menghafal Al-Quran, maka mereka akan membaca Al-Quran dalam sholatnya. Maka kita temukan riwayat pertama kali orang yang ketika sholat memimpin tarawih sambil membaca mushaf. Itu kita temukan riwayat dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah pernah diimami sholat oleh budaknya bernama Zakwan. Zakwan tidak hafal Quran sebagaimana Ibunda Aisyah. Maka ketika Zakwan menjadi imam, beliau harus menjadi imam dengan cara membaca mushaf Al-Quran. Hari ini kan kita sering tuh lihat ya, ada imam-imam yang kadang sholatnya sambil membaca mushaf. Karena itu pertama kali dilakukan di zaman Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Jadi dalam sholat mereka sambil membaca Al-Quran. Nah, yang terakhir sedekah. Afdhalus sadaqah, sedekah fi Ramadan. Seutama-utama sedekah adalah sedekah yang kita keluarkan di bulan Ramadan. Apalagi Bapak Ibu, sedekah yang kita keluarkan di 10 terakhir bulan Ramadan di malam harinya. Ingat, di malam harinya. Maka usahakan kalaupun kita ingin menunda sedekah sehingga sampai pada yang paling terbaik, maka bersedekahlah kita di 10 terakhir bulan Ramadan di waktu malamnya. Sungguh ibadah yang kita lakukan di 10 terakhir bulan Ramadan di malam hari, tidak ada satupun yang bisa menandingi kualitas dan nilai ibadah itu di dalam bilangan hari dalam 1 tahun lamanya. Tidak ada bisa nandingi. Oleh karenanya rugi kita kalau hari ini kita penuh tapi 10 terakhir kemudian kita kosong. Ingat, al-ibratu laysat bil bidayah wa innamal ibratu bin nihayah. Ukuran kemenangan dan kebaikan Ramadan bukan dari awal kita memulai puasa, tapi ukuran kemenangan kebaikan di bulan Ramadan ditandai dari bagaimana kita sampai akhir Ramadan tetap istiqomah. Saya harap dan kita semua berharap Ramadan di awal ini penuh Masjid Ad-Du'a. Ini Masya Allah, ini luar biasa, penuh sampai belakang. Maka kita berharap sampai 10 terakhir Ramadan pun jamaahnya bisa tetap terus penuh seperti ini, bahkan kalau bisa jauh lebih lagi, lebih banyak dan memakmurkan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.